Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Allah, kami telah lihat saat ini, kami telah dengar ini juga. Oleh karena itu ya Allah, ayo kembalikan kami ke dunia, na'mal solihan, kamu akan kerjakan amal soleh yang dulu kami belum lakukan itu katanya. Kenapa? Inna muqinun, karena sesungguhnya kami ini termasuk orang yang yakin saat ini. Penyesalan orang yang ada banyak ibadahnya niki Bapak Ibu. Nah, ini oleh karena niki, karena tidur niki adalah termasuk aktivitas yang setiap hari, ya niki harus bernilai ibadah. Nah, berembintan yang bersami ada bernilai ibadah. Ini al-awwal, yang pertama adalah ya ihsanun niyah niki. Perbagus niat niki. Niat utamanya niki. Ini ya aku akan tidur ya nawaitun naum ya li talabi ridha lillahi taala, ya aku ya sengaja tidur, ada mudah-mudahan tidurku ini mendapatkan ridha dari Allah SWT. Mudahan nanti saya bisa bangun di tengah malam, mudahan besok saya tidak terlambat melakukan sholat subuh berjamaah. Nah, ini niat niki. Insya Allah dengan begitu tiang bersami berniat, langsung niki sudah dihitung pahala niki, kebaikan niki. Bahkan begitu tiang bersami tidur seperti tadi sudah niat untuk kuat bisa bangun malam ya, tapi ternyata kelolosan niki, karing tahajud subuh doang terlambat malik niki, ngasuh jam 7 niki. Astagfirullah ya, kelolosan padahal ya makat kemi lalu siku pidam rubin lai. Ini niatnya yang tadi malam untuk mau sholat tahajud tidak disia-siakan niki, diberikan dia pahala seperti tahajud satu malam niki. Kenapa? Karena niat niki. Paman hamma bihasanatin walam ya'mal biha kataballahu lahu hasanatan kamilah, niki sabda Rasul sallallahu. Siapa yang sudah bertekad kuat, berniat kuat untuk mau melakukan satu kebaikan, lalu dia tidak dapat melakukan kebaikan tersebut karena uzur niki, maka niki dia akan dicatatkan dia satu kebaikan yang sempurna niki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al mukarramun wal muhtaramun, yang tiang muliakan para ayah anda, para asatidz, bapak kepala lingkungan, bapak pengulu, bapak-bapak para RT, ketua takmir bersama seluruh pengurus Masjid Al-Amin, para sepuh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, bapak ibu, kaum muslimin, muslimat, jamaah Majlis Ta'lim Al-Amin yang tiang muliakan rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah di malam ini kembali dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tiang penggusami bisa hadir di masjid niki dalam rangka kembali kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari persiapan tambahan bekal kita
untuk kehidupan yang sangat panjang nantinya, kehidupan yang sangat abadi, yakni kehidupan akhirah. Alhamdulillah, barusan tiang Plusami dapat menunaikan ibadah solat fardu maghrib secara berjamaah, dan kini bisa berada di majlis ilmu untuk kita sama muzakarah, untuk kita sama yakini bahwa dapat solat berjamaah niki termasuk bagian daripada rizki yang paling mulia, rizki yang sangat abdol, rizki yang juga termasuk rizki yang hakiki niki. Bila dibandingkan kance rizki makan minum niki adalah rizki yang sifatnya sementara, begitu liwat tenggorokan selesai niki. Rizki dapat rumah, memiliki rumah niki juga sementara, bahkan tidak seutuhnya rumah itu bisa kita nikmati. Banyak orang yang memiliki rumah di sana sini, tapi itu kadang-kadang ngelihatnya saja tidak pernah niki. Belum lagi begitu nanti datang ajal, maka apa saat itu keluarga segera melakukan musyawarah. Untuk apa? Piran terpindah ina ning kubur. Itu rumahnya akan dia tinggalkan. Begitu juga bila kita bandingkan dengan rizki punya kendaraan, rizki punya pesawat, bahkan ini itu sementara dan juga tidak dinikmati setiap hari, tidak dinikmati setiap saat. Begitu juga ajal, berubah kendaraannya menjadi keranda niki, keranda mayat, marak bahasa ente niki kerombatang niki. Tebing rizki berupa punya pakaian yang banyak. Begitu juga tidak semua pakaian itu bisa kita gunakan setiap hari. Bahkan di saat kita pakai rizki pakaian itu, begitu 3 hari langsung dia menyiksa kita. Apa nih? Popo aku nengke niki nih, sikat aku, jelo aku, setrika aku niki nih. Begitu meninggal dunia kita tinggalkan dia juga. Tapi kalau rizki, sekali lagi rizki dapat solat berjamaah, Allahu Akbar, langsung saat ini kita diberikan ketenangan batin, kenyamanan pikiran, bahkan tadi di saat yang Plusami melangkah, kita angkat kaki kita sebelah, diampun dosa kita. Kita angkat kaki kita sebelah lagi, ditinggikan 1 derajat, 1 kemuliaan. Sampai di masjid ini malaikat senantiasa berdoa kepada kita, Allahumma sholli alaihi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikan selawat kepada hambamu yang ada di masjid ini. Ya Allah, berikanlah rahmatmu. Ya Allah, berikanlah ampunanmu. Ini terus menerus dibaca oleh malaikat sampai kita meninggalkan masjid niki. Begitu kita meninggal dunia, Allahu Akbar, itu juga kenikmatan yang menanti kita. Inilah sekali lagi rizki yang harus kita banyak-banyak syukuri, dan kita terus berdoa memohon supaya kita bisa tetap istiqomah untuk mendapatkannya. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan ke junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa saat ini kita kembali mendapatkan tambahan amanah.
amanah Nabi niki itu adalah tambahan umur. Jadi umur niki di samping dia menjadi suatu nikmat, dia juga adalah sebagai amanat yang suatu ketika pasti akan diambil oleh pemilik amanah, yaitu Allah SWT, untuk kita dimintakan pertanggungjawaban terhadap hal apa kita isi umur ini. Maka mari kita berusaha jadikan tambahan umur ini supaya kita semakin tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan tambahan umur ini sebagai tambahan untuk lebih dekat dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya ibadah amal soleh inilah sekali lagi satu-satunya yang tiang perlu sami bawa meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala telah berikan banyak kesempatan tiang perlu sami untuk bisa mengumpulkan kebaikan. Termasuk kebaikan itu ada di naum niki Bapak Ibu. Tidur niki ini. Ya. Nah, naum saat niki insyaallah akan kita sama-sama saling ingatkan. Karena naum niki tidur niki macam niki nak. Ya. Pertama, amun menurut Imam Najmuddin bahwasanya kalau dilihat dari sisi waktu, tidur niki ada 5 niki Bapak Ibu. Tinduk niki Pertama ada yang disebut dia dengan naum ailulah namanya. Naum ailulah. Tidur yang menyebabkan kita miskin niki Bu. Tidur yang menjauhkan rizki niki. Biyen niki tidur ailulah itu adalah an-naum ba'da subhi. Tidur setelah kita melakukan sholat subuh. Sebelum terbit matahari itu kalau kita tidur itu tidurnya di sana kategorinya naum ailulah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, naumu subhi yamna'ur rizqa. Tidur waktu subuh niki termasuk menghalangi rizki, menjauhkan rizki niki. Kecuali ila min uzrin, tapi kecuali kalau ada uzur, ada alasan. Mana alasan? Misalnya karena sakit, tidak bisa dia tidak tidur saat itu. Atau mungkin dia seorang guru, malam harinya tahajud. Nanti kalau dia belajar atau mengajar ndak kosen, ngantuk di dalam kelas. Nah, maranike dibolehkanlah ngononiki ini. Tapi kalau masih memang bisa dihindari ini. Karena itu adalah tidur ailulah niki. Karena oleh Rasulullah SAW selalu berdoa, Allahumma barik li bukri ummati, ya Allah berikan keberkahan terhadap umatku dalam pibukurihim, di dalam pagi mereka. Makanya orang yang memanfaatkan waktu pagi dalam berzikir, dalam menuntut ilmu, dalam mencari rizki, itu di sana dijadikan apapun yang dia lakukan itu menjadi berkah dia di sana. Kenapa? Karena itu sudah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau mampu, begitu kita datang sholat subuh berjamaah, duduk, berzikir, menunggu datangnya waktu kita boleh melakukan sholat. Karena siapa-siapa yang datang ke tempat sholatnya lalu melakukan sholat subuh, lalu dia diam sampai dia dapat melakukan 2 rakaat sholat, itu waktu terbit matahari, itu waktu tulu, tunggu dulu selesai tulunya, itu waktu tulu sekitar 15 menit, itu akan membawa pahala kebaikan seperti dia 1 kali umroh sempurna niki. Dan makanya tidur waktu subuh itu adalah katanya masuk kategori ailulah. Asani yang kedua,
ada namanya naumun pailulah niki ini. Ya, pailulah. Ya. Ya, tidur yang melemahkan badan. Pala niki ya. Mia ya, badan teniki lemah, kurang bersemangat yang pelungguh niki. Mbaya niki ini adalah ba'da tulu'i syamsi. Setelah terbit matahari langsung plek tinduk. Nah, niki biasa badan kita lemah. Makanya kalau tiang puluh semi bangun nanti denara ya balong teniki. Selapu idap sakit, perasaan apa, pikiran te, bahkan tidur kita juga ya kata idap tinduk tenunu niki. Ini pada waktu niki. Itu bagian namanya tidur pailulah namanya niki. Lalu yang ketiga asalis adalah qailulah, naumul qailulah, tidur qailulah. Nah, ini adalah tidur yang membawa kecerdasan, ya semangat, ya kita akan lebih tangkas, kita lebih semangat, kita lebih ya lebih cerdas niki. Kapan niki? Itu adalah qabla azani zuhri wa ba'da sholati zuhur. Pertama yang masuk kategori tidur qailulah niki adalah tidur setelah sebelum zuhur niki. Ya, kali sebendak zuhur, kadang-kadang lah misal anda kata mungkin jam 12 ya. 20 misalnya zuhur. Nah, ini jam 12 atau jam 12.15 niki tidur. Tapi dengan niat ya, mudahan nanti saya bisa kuat ya, bisa bangun malam dan kuat sholat malam. Nah, maka insya Allah orang yang berniat tidur qailulah niki untuk sholat malam pasti laun ke malam diberikan kesempatan untuk bisa bangun malam ya. Makanya tidur qailulah niki diumpamakan dia seperti orang yang makan sahur untuk harinya melakukan saum. Sebaliknya orang yang tidur qailulah tapi malam harinya tidak melakukan sholat malam, itu diibaratkan seperti orang yang bangun makan sahur tapi paginya tidak berpuasa. Jadi kalau tiang persami melakukan saum terus dapat makan sahur, itu agak lebih kuat niki. Kita akan lebih semangat melakukan saumnya. Nah, sama ini kalau orang yang tidur qailulah niat seperti tadi, pasti nanti itu diberikan semangat ya dalam ya salat lailnya niki. Diberikan kekuatan niki. Dan itu membawa kecerdasan niki. Kenapa? Karena pasti perasaan tiang persami bagus niki. Tapi ingat sebelumnya niki harus niat ya. Ya, saya harus bangun sebelum zuhur. Ya, sebelum datang waktu zuhur saya sudah harus bangun. Niatnya di sana niki ini. Ya niki pada tidur qailulah. Atau bagusnya juga niki ba'da salat zuhur. Kalau ndak ada kegiatan tiang pelung sami, ndak ada niki ya majelis ilmu yang kita hadiri. Nah, udah lebih baik manfaatkan tidur, istirahatlah niki ini supaya nanti asarnya semangat untuk melakukan sholat asarnya ya. Nah, lalu yang keempat ada namanya tidur hailulah. Hailulah ini penghalang niki ya. Ya, pencegah dek temu sholat zuhur. Napi niki sholat hailulah niki itu adalah an-naum ba'da azani zuhri. Ya, begitu azan zuhur tunu pedem karena kelelahan ngone niki. Kelelahan lek pekan, kelelahan lek kok kantor, kelelahan lek bangket niki. Begitu azan zuhur baru tidur. Nah, ini teparan tidurnya tidur hailulah namanya ya. Halah ya, sebagai ya penghalang niki ini ya. Nah, itu kurang bagus niki ini ya. Ya, karena kalau sudah waktu zuhur, lebih baik apa? Ambil air wudhu. Ya, nanti semakin lama iqamatnya, kita semakin panjang melakukan sholat sunnahnya. Ya, semakin panjang sholat sunnah kita, semakin bagus. Karena itu waktu zuhur itu di sana tempatnya dibuka pintu langit di sana. Ya. Makanya ya para malaikat menyaksikan ya kita melakukan sujud saat itu. Ya. Nah, Rasulullah SAW kalau melakukan sholat qobliyah 4 rakaat qobliyah zuhur itu dia perpanjang rukunya, beliau perpanjang di sana sujudnya. Kenapa? Karena senang, karena waktu itu dibuka seluruh pintu langit.
Bahkan juga dalam satu riwayat itu waktu zuhur tempatnya dibuka pintu neraka juga niki. Karena panas ya, naik angkos panas neraka niki. Enggak, karena bila tiap terlalu panas niki disuruh tunggu dulu agak dinginan. Tapi nunggunya jangan pakai tidur lagi niki. Nindurnya adalah pakai sholat, pakai zikir niki. Nah, lalu yang kelima ada namanya tidur gailulah. Naum gailulah ya. Gailulah ya. Apa tidur gailulah? Ini adalah tidur yang membawa kehancuran, yang membawa kebinasaan. Ini niat itu sakit niki. Ini. Ya, mana itu? Itu adalah an-naum ba'da salatil asri. Tidur selesai salat asar, ya. Dalam hadis diriwayatkan Imam Abu Ya'la, Rasulullah SAW bersabda, "Man nama ba'da salatal asri fa asabahu lamamun fala yalumanna illa nafsah." Siapa-siapa yang suka selalu ya salat selalu tidur setelah salat asar, fa asabahu lamam, lalu dia ditimpa oleh penyakit gila niki. Fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia celak, jangan dia salahkan. Kecuali kalau dia mau salahkan, salahkan dirinya sendiri niki. Dia salah dengan niki. Jangan salahkan orang, tapi kalau mau salahkan, salahkan diri sendiri niki. Itu berarti kalau bisa dihindari niki. Hanya lain memang nggih. Kalau tiambul sami tidur waktu atau selesai sholat asar niki, kadang-kadang ya. Kayak apa ya? Pikiran tenik ini agak berat, kadang-kadang kepala niki ini ya. Nah, ini jangan terlalu lah gitu ya. Tapi kalau memang karena uzur, karena ngantukan, karena dari tadi ya nah, nanti cepat kalau mandinya niki berusaha ya berniat ya untuk menghilangkan segala macam bentuk penyakit yang ada dalam badan dan tubuh kita niki. Nah, itu kalau dilihat dari sisi waktu niki Bu. Nah, lalu kalau dari sisi tujuan, naum niki ada 3 lagi Bu. Baru niki adalah lekan sisi waktu, ya. Namun lekan sisi, lekan tujuan, lekan niat yang pelungguh, niki ada 3 lagi macam tidur niki. Pertama, ada tidur adah niki. Tidur yang menunjukkan menjadi kebiasaan, ya, adat, kebiasaan. Tidak berpahala dan tidak berdosa niki. Ya. Tidak berpahala dan tidak berdosa adat. Amun bahasa Daya niki ya tindo ore wah niki. Tindo ore niki nunggu. Ya. Dek narak mun apa-apa niki, dia tindo ore niki. Itu tindo adah niki. Pahala tidak, dosa ndak. Ya. Tapi kan masalahnya lah kalau dia tidur kita ada, sementara ini kan tidur ini merupakan kebutuhan kita nih. Kalau malam hari nanti tidurnya dari jam 8 bangun sampai jam 5 atau jam 6, kan berarti kan sudah mau 9 jaman, 10 jaman niki Bu. Ya, terus ditambah lagi paginya tidur karena musim hujan niki mana niki. Apalagi pira nek corona niki. Tidur doang. Itu kan kalau dihitung misalnya katakanlah 12 jam jadinya siang hari niki ya, kanca malam hari niki. Sejuluk sekalem 12 jam tindu niki. Kalau umur kita dikasih 60 tahun terus tidurnya modelnya marak niki doang, kan berarti kosong umur kita niki. Ya begitu dicek, ya umur ini berapa tahun? 60 tahun. Apa pekerjaannya? Dilihat sholatnya berapa menit? Oh 10 menit bilang waktu kali 60 tahun niki. Pira jelo tepresang arah 3 bulan jadi niki. Ya. Terus ini bagaimana tidurnya? Oh tidur ini 12 hari, 12 jam sehari semalam. Oh berarti kalau 60 tahun tolong dah setahun tindu niki. 30 tahun kan kosong niki, kalau ada niki. Berarti hanya 30 tahun ini, apalagi bagian wah kotor, wah marabau jadi niki. Itu dari tidur saja niki.
Kalau hanya bernilai adah niki, kebiasaan niki, ya. Nah, gimana tidur kebiasaan? Ini adalah tidur yang tidak ya memenuhi standar lah niki. Standar mana? Standar yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada tidur yang kedua niki adalah yang bernilai ibadah niki. Ya, begitu tidur langsung niki dihitung ibadah pahala. Ya, begitu ya niki ya dia pejamkan mata 12 jam netinduk 12 nu dihitung ibadah niki. Karena ya marak namanya niki ini ya tidur ibadah niki ya. Dan ada yang ketiga itu adalah naum yang mengandung maksiat dosa niki ini nekerok dosa nesigol elor dosa masih niki ini ya. Ya, mana dia? Nah, ini adalah khusus bagi orang-orang yang berniat untuk ya maksiat lah marak namanya tinduk junumah ya leman tante tinduk soalnya bares nih operasi tengah malam nih bikin dia balik ni nak anu niki ini tidur maling niki ini ya, jadi ya dengan ngase ya pedem ngono niki ini bares dengan pedem ya ngase niki ini ya dengan beronda ya mendorah niki ini dora harta dengar niki ya atau kadang-kadang niki ya bagi muda-mudi seperti itu tidur meh tinduk bas ya soalnya apel kance tiba nintanin jauh ibarat dan tak tengantok. Nah, itu adalah tidurnya itu adalah untuk maksiat itu namanya. Nah, sekarang yang tiang bersami inginkan tentunya kita orang yang beriman karena kita yakin nanti kita akan meninggal dunia. Setelah kita meninggal dunia, kita akan pindah alam ke alam kubur. Kubur itu bisa menjadi dua kemungkinan. Kalau tidak menjadi telaga neraka, dia akan menjadi taman sorga ya. Maka kalau kubur itu menjadi telaga neraka, bayangkan ya, andai kata kiamah lagi 4000 tahun dari sejak kita meninggal, berarti 4000 tahun itu tetap dalam siksaan. Belum lagi ini yang waktu menunggu nantinya setelah kubur niki alam berikutnya, karena kubur merupakan penentu. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunia. Kubur itu merupakan tempat yang pertama dari tempat akhirat dan merupakan rumah yang terakhir daripada rumah dunia. Paman naja minhu, siapa yang selamat di kubur sudah dapat nikmat, dia dapat kemudahan. Pama ba'dahu aisar, maka setelah kubur dia akan mendapatkan hal yang lebih membahagiakan lagi, lebih mudah lagi niki. Tapi wa malam yanjumihu, siapa yang tidak selamat di kubur, pama ba'dahu aksar, maka setelah kubur itu dia akan lebih sulit lagi dia akan dapatkan. Maka tentunya gini, gimana? Harus kalau gitu umur kita harus lebih banyak bernilai ibadahnya niki ini. Man dakhalal qabra bila zat ka'annahu raqibal bahra bila sapinah, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang masuk kubur dengan tanpa membawa perbekalan yang cukup, itu bagikan orang yang mengarungi lautan dengan tanpa menggunakan perahu. Sehebat apapun dia ya berenang niki Bu, kalau melewati lautan yang begitu luas ya, ombak yang begitu, badai yang begitu dahsyat, pasti lelah. Bahkan kojoh ya niki nah niki ini. Namun lautan laut dia kadu ya alat niki Bu, bas dengan kadu kapal doang ini nama Bu niki. Karing malik ini kadu alat. Nah gitu gambaran karing niki dia sangu dia narak sangu ibadah nah niki ini ya orang yang dapat sangu punya ibadah saja marak sebrut ini namanya menyesal niki Bu. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Allah, kami telah lihat saat ini, kami telah dengar ini juga, oleh karena itu ya Allah ayo kembalikan kami ke dunia, na'mal solihan, kamu akan kerjakan amal soleh yang dulu kami belum lakukan itu katanya. Kenapa? Inna muqinun, karena sesungguhnya kami ini termasuk orang yang yakin saat ini. Penyesalan orang yang ada banyak ibadahnya niki Bapak Ibu. Ini oleh karena niki, karena tidur niki adalah termasuk
aktivitas setiap hari ya niki harus bernilai ibadah. Nah, berembintan tiang persami ada bernilai ibadah. Ini al-awwal, yang pertama adalah ya ihsanun niyah niki. Perbagus niat niki. Niat utamanya niki. Ini ya. Ya, aku akan tidur ya nawaitun naum ya li talabi ridha lillahi taala. Ya, aku ya sengaja tidur, ada mudah-mudahan tidurku ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudahan nanti saya bisa bangun di tengah malam. Mudahan besok saya tidak terlambat melakukan sholat subuh berjamaah. Nah, ini niat niki. Insya Allah dengan begitu tiang persami berniat langsung niki sudah dihitung pahala niki, kebaikan niki. Bahkan begitu tiang persami tidur seperti tadi sudah niat untuk kuat bisa bangun malam ya. Tapi ternyata kelolosan niki, kadang tahajud subuh doang terlambat malik niki, ngasuh jam 7 niki. Astagfirullah ya, kelolosan padahal ya makat kemi lalu siku pidam rubin lai. Ini niatnya yang tadi malam untuk mau sholat tahajud tidak disia-siakan niki, diberikan dia pahala seperti tahajud satu malam niki. Kenapa? Karena niat niki. Paman hamma bihasanatin walam ya'mal biha kataballahu lahu hasanatan kamilah niki sabda Rasulullah SAW. Siapa yang sudah bertekad kuat, berniat kuat untuk mau melakukan satu kebaikan lalu dia tidak dapat melakukan kebaikan tersebut karena uzur niki, maka niki dia akan dicatatkan dia satu kebaikan yang sempurna niki. Tapi yang pahala pol niki Bapak Ibu niki dengan niat lah. Innamal a'malu bin niat niki. Karena jangankan tidur niki Bapak Ibu, sholat doang sawah jelas ibadah niki. Jadi kalau tiang persami tidak berniat sholat subuhnya, sholat zuhurnya, sholat isyanya, ukurannya tolong dah sejus itu berayar niki. Maka itu kita tidak dihitung sholat niki. Dia nesah sholat niki. No, apalagi niki pegawian adah niki ini yang hukum nomor buruk, misalnya asalnya adalah adah niki, maka dia lebih-lebih yahtaj ila niat, sangat butuh kepada niat niki. Nah, lalu yang kedua asani al-wudu qablah. Berusaha niki adik te berwudu sebelum tidur. Niki yang muntah ya. Melet tinduk teniki jadi ibadah niki. Ya. Itu tidak ya berwudu sebelumnya. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Tohiru hadhil ajsad." Sucikan, bersihkan jasad-jasad pada persik suci yang awak-awak yang pelungguh niki. Bila yang perlu sami sucikan, toharakumullah, niscaya Allah pun akan mensucikan kalian. Fa innahu laisa min abdin, karena sesungguhnya tidak ada bagi seorang hamba yabitu tohiron, yang tidur pada malam hari dalam keadaan suci, illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun, kecuali akan bermalam niki ditunggu di dekat kepalanya itu malakun oleh seorang malaikat niki. No, bila yang bersami tidur dalam keadaan suci, sini teman tinduk wudu itu julu, no, langsung yang bersami ditunggu oleh malaikat, terjaga niki sampai kita bangun niki. Terus la yanqalibu sa'atan minal lail, tidaklah dia berbolak-balik di suatu saat dari malam itu, illa qala, kecuali malaikat yang menjaganya itu berkata apa di sana? Allahumma gfir li abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampuni hambamu ini karena hambamu ini tidur malam ini dalam keadaan suci niki. Noh, pira kali tiang persami kebolak kebalik niki ya. Karena pastilah kan kalau kita tidur tadi dengan ya dengan cara berbaring ya, nyelilik lah baris ini terlentang ngalak niki, malik balik kadi itu sok tenggeruit niki.
malaikat langsung berdoa, Allahumma gfir li abdika fa innahu bata tahirun. Ya Allah, ampun hambamu ini karena dia tidur malam ini dalam keadaan suci niki. Coba niki, pir kali terbolak-balik sekian kali malaikat terus mendoakan tiang pelungguh niki. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Imam Tirmizi, an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abu Darda, mudah-mudahan Allah SWT meridainya, innan nafsa, sesungguhnya nafsas, ya, jiwante, ruh teniki, ta'ruju ila Allah Ta'ala, naik ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kapan dia naik? Fi manamiha, di dalam tidur tiang pelung sami. Jadi di saat tiang pelung sami tidur, ya, sudah terlepas, sudah tidak sadar, sugul ruh kode teniki naik. Maka niki empet surah apik-apik niki. Kadang-kadang dia tulak-tulak niki. Kemudian tulak bahaya niki. Ngelos wah niki. Dia narak bundodo niki. Ya. Begitu sampai di saat di atas pamakana tohiron, maka manakala dia dalam keadaan suci, maka bagaimana? Sajadah tahtal arsy, langsung ruh teniki maris buru sujud di bawah arsy niki. Ya. Sebaliknya, wa makana ghairu tahirin, dan manakala dia dalam keadaan ghairu tahir, tidak suci, ngone iten dek teman berwudu langsung plak tinduk niki, maka bagaimana, ya, taba'ada fi sujudihi, agak menjauh dia dalam sujudnya niki. Sebaliknya, wa makana junuban, dan manakala dia dalam keadaan junub, lam yu'zan laha fi sujud, tidak diizinkan dia untuk melakukan sujud niki. Nah, berarti kalau tiang pesami ambil pengertian dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Imam Tirmizi dari Abu Darda niki, ada 3 Bapak Ibu. Amun tiang pesami tidur dalam keadaan suci, nah begitu naik langsung, ya, mendekat ruh teniki sujud niki di bawah arsy niki. Pede lah niki Bapak Ibu. Ya, lagu amun itu dalam keadaan tidak suci agak jauh. Ya, kenapa niki dulu, ya? Coba tiang persami perhatikan, kalau kita tidur dalam keadaan tidak berwudu, berarti itu namanya kita dalam keadaan berhadas. Hadas, apa itu hadas? Hadas niki adalah kotoran batin, kotoran yang kita tidak bisa lihat dengan mata kepala. Ya, maknanya kalau kita diperlihatkan hadas niki, wah sang dia tersemel sugul niki bu. Dia tersemel berikan cebatur niki. Nah, coba salah sopo orang menyebabkan orang niki berhadas, tapi itu kan keluar angin, bahasan tengentut niki bu. Lah kentut nih, ini sekedar suara dakang nu ambun niki. Ini sekedar suara niki bu niki. Ambun lah ngenu ambun ngumbe ke ruana niki. Lah andai kata diperlihatkan, begitu keluar kentut langsung niki nempel kentut nepol lah amun berua niki dia tersemel wah niki. Berarti andai kata mohon maaf niki amun nemara kerpuk lah ngono ya langsung pol diriki niki. Ya. Terus nebes niki ini. Soal buru suara doang ya pes niki ngombe meneruan terus netebesan niki. Dia tersemel niki. Nih tuh nempel malik li iman, nih kiri malik li otak tuh niki, malik li nayan tuh niki, itu nutuk nempel niki. Hadas apa? Hadas entut berunuh niki. Makanya apa? Begitu tiang pelus hami wudu, basuh muka, luntur bersih. Lah marah kerupuk, andai kata kerupuk marbur, dia mentesiram si ai. Bersih niki. Makanya wajar, pantas, makanya begitu dia naik saat niki langsung niki sangat percaya diri niki Bapak Ibu, bersih soalnya. Tapi kalau dalam keadaan masih remis agak menjauh niki. Sebaliknya bahwa ini ya pamwa makana junuban, andai kata itu dalam keadaan junub, ngumbe junub. Nah ini khusus dulu le bagi orang yang memiliki pasangan niki suami istri, selesai sholat isya tunut untuk melakukan poro-poro niki ini
pura-pura apa, pura-pura ngantuk kalau niki. Jari dia tuh niki. Keluar mani marak sabaru niki. Mazi mani keluar niki. Berarti kan itu dalam kadang hadas besar niki. Langsung plek karo jemaah besubuh tuh teman di kini teh. Berarti tertinduk dalam keadaan junub namanya. Coba bayangkan beruk mazi mani ngenurun andai kata nempel selapu awak teu niki. Kan ya hadas besar, masalah kalau hadas besar itu ke seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki niki. Lah andai kata tiang perlu sami niki mar beru nempel selapuna niki na tepenggitanin hadas mani no ngono niki le selapu awak lah ndek tesemel bedeket kence batur niki. Ya. Tapi sekali lagi untung ini tidak diperlihatkan niki. Amun terperlihatkan ja ndek tesemel sugul niki. Itulah nama hadas batin. Makanya apa ya suruh apa? Oh mula amun dia temampu ning mandi secara total mana-mana wudu lah kadu ngono niki. Bunuh kurangan sedih ngono niki. Wudu niki. Setelah saya wudu baru plek amun teh misal ini masih lama lalu ya sakit apa ning ya rematik niki. Padahal insyaallah kalau ibadah ya insyaallah hilang ya niki karena tergantung daripada niat niki. Kalau sudah memang itu niat marasi bro denara istilah rematik gitu dengan niki. Patoh lah marak misal dengan sandek nyampah amun wah niat ibadah saum denara istilah mah niki. Telang sakit mah ngono niki. Kenapa? Karena wah niat ibadah udah diganti oleh Allah SWT, udah dijamin niki. Ya, lu itu kadang-kadang kita girang nakutin diri niki. Jadi alasan apa? Alasan tak buat tibuk niki, nutup ibuk teh baru niki, nutup yap teh niki yang terjadi niki. Nah, jadi tuh di saat yang perlu sami niki dalam keadaan junub itu ternyata apa? Ya, lam yuzan pis sujud niki, dan izinan untuk sujud ya niki. Lah, andai kata tekanggu gambaran niki, bapak ibu malik niki, datang jemaah bapak wali kota. Datang ya tiba dari kiri bu muntiang perlu sami dalam keadaan kotor dekat tertujuan kepeng dia terbahani pasti tentangga lekan jauh niki sementara batur-batur terlami demen mendekat niki itu aja karena kotor iman temuan niki ini pasti menjauh itu niki. Lah ini kan kalau kita tidur nanti mohon maaf kan selapu teh niki serentak marah-marah tuh berjanji niki padahal kita tidak pernah janji niki ya serentak kita nanti tidur berarti itu semua kita roh kita keluar niki bro terus itu no misal selain-lainan tuh nih beruduk mesak tidak beruduk niki ya agak lain ngono niki tetapi yang jerminan sang priak tengengat ngono niki lah ya itu hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Imam Turmuzi niki. Nah lalu yang ketiga istiqbalul kiblah niki, menghadap kiblat niki. Tidur kita dianjurkan kalau bisa menghadap kiblat, istiqbalul kiblat. Dengan apa? Ini yang keempatnya langsung idtijaan ala syiqqil aiman. Dalam keadaan kita berbaring di atas lambung tesak kanan. Berarti otak tembe? Otak tertindak bu? Hah? Daya jadi ini. Otak le daya naik le lau. Adit menghadap kiblat. Ya, apa dasarnya? Ini hadis muttafaqun alaih. Idza ataita madji'aka, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, ya, fatawaddo wudu'aka li salat, maka berwuduklah engkau seperti wudukmu untuk melakukan salat. Jadi ngumpin tante wuduk gawe salat, menuntan wuduk untuk tening lalu tinduk bikin. Setelah itu bagaimana? Summa dataji, kemudian berbaringlah ala syiqqikal aiman, di atas lambungmu yang kanan. Berarti nyelinting. Tono di saat nike ya tebayangan niki ya marak entan yang pelusami jemaah arak li dalam liang lahat niki bapak ibu li dalam liang kubur apalagi pada dile karena tersunatan niki dengan itfaul misbah tutup apa
matikan lampu ngono niki. Adiknya betul-betul niki tenang perasaan tiang pelunggu, karena niki segala sesuatu diciptakan dengan serba berpasangan niki Bapak Ibu. Ada laki, ada perempuan, ada atas, ada bawah, ada ya susah, ada senang, ya. Nah, ada lapar, ada ya niki besoh niki, ini ada kenyang, ada juga siang, ada malam. Nah, niki mohon maaf, kalau sinar iwah sering mendapat sinar tubuh tiang pelunggu. Bayangkan lekan kelema terciptaan itu kenjulu. Makanya malam diciptakan kita malam gelap itu. Jadi tubuh kita harus satu ketika dia marsi buruk niki mendapatkan sinar, di satu ketika marsi buruk harus sepi lekan sinar ngono niki. Ya? Harus nara niki keseimbangan niki. Nih ya. Nah, maka itu di saat niki waktu pelung sami tidur dalam keadaan berbaringnya tutup ngene petang dalam balengku niki ni berembe jemaah di dalam kuburku mesa-mesa malik tono ya semamaku ndek kan malik merari niki ni ibu-ibu susahnya doang kadang-kadang gini ya. Anakku inget nende aku jemaah di tono niki ni doang lek dunia niki sampai mangan nginam doang lupa nesen main gadget doang niki ni karing jemak menkuah mati niki. Nah makanya dengan kita ingat marah si buru bahwa begitu besok posisi tidur kita di dalam makbarah, di dalam lahat, paling ndak niat kita yang pertama tadi marak baru niki untuk sholat lail semakin kuat. Andai kata datang rasa malas niki, nah yang jadi obat nah niki. Kalau gitu saya harus sholat malam supaya nanti kubur saya harus terang benderang. Ini aja dunia dalam rumah ngeni lah ngeri dap dan petang ini kini gimana nanti dalam kubur. Dan kubur ini masalahnya apa? Suatu hal yang pasti kita akan tempati niki. Nah terus niki yang keenam adalah at-taubah min jami'il ma'asi. Di sana sambil tiang pesami niki banyak bertaubat dari segala macam bentuk maksiat yang pernah kita lakukan. Ya Allah, ya dulu waktu saya muda, sholat saya misalnya ya ini nomor ubalu-balu niki nih, wah tegawi, wah ndek ngono niki. Di sana kita taubat, istighfar. Ya Allah, ya sungguh sangat banyak perintahmu yang belum aku bisa kerjakan secara sempurna. Ada banyak laranganmu bahkan yang aku langgar niki. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Minta di sana ampunan niki ini. Kenapa? Karena li'annal ajal ya'ti indal maut, karena bisa jadi niki ya ajal itu datang nanti di saat kita tidur niki ya sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Berbekallah kalian dengan takwa karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui idza janna lail apabila sudah datang malam niki ya. Hal ta'isu ilal fajri, bisa kalian masih hidup sampai besok waktu fajar niki, sampai esok hari belum ya, ada jaminan niki Bapak Ibu ya. Dalam hadis yang lain ya badiru bil a'mali sholihah, bersegeralah kalian untuk melakukan amal soleh ya. Faida asbahta fala tantaziril masa, apabila engkau ada di waktu pagi jangan tunda sampai datangnya sore hari. Ndak muni arulun wah ku gawe lelai, jangan ngono jua. Wa idza amsaita wala tantaziril masa, bila engkau berada di waktu sore jangan tunda juga sampai waktu pagi niki. Amun nara ibadah yang bisa kita lakukan malam hari sore hari itu lakukan, jangan tunggu menyatakan besok pagi sudah saya kerjakan. Kenapa? Ya karena kita tak tahu hal tadri ya, apakah engkau tahu di sana mas muka godan siapa namamu esok hari niki nina. Saya yaran terjemah kaya mah dia teman tahu masin di teberaran bernama Ahmad jemaah ndak nama te almarhum niki berubah ya kadang-kadang niki ya udah lain nama tiang pelunggu ada tambahan kadang-kadang niki Bapak Ibu niki. Nah yang pote tersuruh niki bertaubat niki sebelum
tidur niki. Istighfar kalau bisa niki ya, rajin istighfar no baca niki ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini pada malam dia membacanya dalam keadaan yakin, lalu meninggal dunia di malam membaca niki sebelum terbit fajar, maka fahuwa min ahlil jannah, dengan masuk jadi ahlu sorga dia niki. Nah lalu wada'u yadil yumna tahta khaddihi, sambil menaruh niki, taruh, letakkan ya tangan kita di bawah pipi kita niki. Dengan apa? Ittiba'an bisunnah, semata-mata niki tengikut sunnah niki. Ya, ambillah, andai kata andai temampu seutuhnya sampai ke lemak lah Bapak Ibu niki. Paling dek niki tengambil contoh juluung ni tan Rasul. Begalang kadu imane ya. Lepas wah juluk begalang simpuk niki Bapak Ibu ya. Andai kata yang perlu sami oleh atas galang noh maniki. Adik tahu idap juluk niki begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ibadahnya luar biasa niki, sampai bengkak dia punya kaki niki. Tidurnya saja dia zikir, apalagi jaganya ngono niki. Lagu ngono kehidupan marsi bro niki. Ya. Tempat tidurnya ndak seempuk tempat tidur tiang pelungguh niki. Makanya apa? Kita harus lebih bersyukur. Wah, ibadah terkurang lalu tapi yang lebih dari sisi dunia oleh Allah Subhanahu wa taala ngono niki. Ya niki ya. Kita renungkan ngono niki. Apalagi tazakkuran indal ijtija pillah di tono sambil teringat juga ya. Oh bahwa besok begini saya cara dibaringkan di dalam kubur. Langsung ya kadu galang tanah ngono niki, berbantal tanah niki ini. Galang tele bale niki ndek nara tejuang itu si anak teniki langsung niki nepet ya melekat di tanah ngono niki. Nah sehingga apa tono juga akan ingat titendek teraku selalu di dunia niki Bapak Ibu ya. Kita akan cari tapi marsi bro kita akan barengi dengan tawakal, kita akan barengi dengan qanaah. Di saat mendapat kita mengucapkan alhamdulillah, di saat tidak dapat kita akan bersabar, kita ikhlas, kita redo. Karena seperti itu nanti akhir nanti yang pelunggu mati dengan tanpa membawa apa-apa dari dunia niki, kecuali hanya amal soleh. Dan itu kalau pakaian hanya 3 helai kain kapan marsibu di darat potongan malik niki ini ya, ya. Terus niki ya nih apa dasar niki ya, dasarnya niki ya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Huzaifah radhiyallahu anhu qol kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madji'ahu min al-lail, apabila beliau mengambil tempat berbaringnya dari malam hari, wada'a yadahu tahta khaddihi, maka dia taruh tangannya itu di bawah pipinya. Jadi sunnah niki ya. Yang ambil sunnah lah, misal marah baru dia terbau niki bilang malam niki bu bemana-mana seminggu sekali lah ngono niki ya. Bayangkan andai kata marak sarubin 300 ya berapa 66 malam ya yang telah lewat di tahun 2022 tidak pernah seperti itu ngono niki. Kan ini berarti kita sangat jauh ngono niki. Nah inilah engkau mumpung kita masih hidup lah, wah tercoba lah, wah merasakan bagaimana rasa tidurnya seperti cara tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ndak bisa seutuhnya bagaimana sebagian ngono niki ini. Ndak sama sekali ndek niki ini. Apalagi pada tidur di julun TV niki. Tes dulu. Sampai itu terpantau si TV niki ini. Ya, itu habis kerok TV ente masih nyala niki ini. Jadi apa? Wuduk tende, berdua tende niki ini. Terus andang otak ndek terpeduli niki ini. Muhammad menunjukkan kalau tidak bernilai ibadah hampir mirip tindok te kanca nilainya ke lagu niki ini kanca no si bedempat niki ini no mirip nilainya pada nol niki orang sampi soalnya dia narak wuduk niki ini narak wuduk sampi
ngono jua ndekna tauan ngono niki. Otak nembimbing anda ngono niki. Mereka soal bebas ya ngono niki. Nah, terus apa niki? Ya. Ya. Qiraatu suratil Ikhlas wal Mu'awwidzatain. Baca niki surat Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah ya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffai. Apabila beliau ya beranjak ke tempat tidurnya kulla lailatin, setiap malam bikin. No, kulla lailah. Bagaimana? Jama'a kaffai, beliau kumpulkan dua telapak tangannya, gabung. Ya. Setelah niki bagaimana? Fanafasa fihima, beliau tiupkan kedua telapak tangannya itu. Wa qara'a fihima, dia baca di dua telapak tangannya niki qul huwallahu ahad. Apalagi wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas niki. Ini al-mu'awwidzatain niki ini. Setelah dia baca surat Al-Ikhlas dan al-mu'awwidzatain niki, al-falaq kanci an-nas niki, summa masaha bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian beliau usapkan mana yang bisa dijangkau ya dari jasadnya. Besibus ini jangkau si kedua iman niki, mana sibur beliau usap niki. Ya, wa bada yabda'u bihima ra'sahu, beliau mulai, belikan mulai niki rasu kepala dulu. Wa wajhahu, kemudian muka. Wa ma aqbala min jasadi, kemudian niki bagian depan dari jasad, dari awak niki. Ya, jadi tiup ya, terus usap kepala, muka, terus awak bagian depan sampai mbes ibu sini jangkus iman tiang pelungguh niki. Yasna'u zalika salasa marrat, beliau lakukan hal itu sampai 3 kali niki. Ya. Niki coba niki Bapak Ibu niki, itu ya hal yang sangat mulia niki. Dan bagaimana selanjutnya niki, yang dianjurkan adalah az-zikru hatta nama, zikir sampai tinduk niki. Jadi supaya ya kalau bisa niki marsibu pedem tenu marsibu iya wah mentelah itu zikir ngono niki. Me zikir yang bisa yang perlu sami baca ngono niki. Pernah Sayyidina Ali berkata kepada Siti Fatimah, hai Fatimah, ya, lau ataitin Nabi sallallahu alaihi wasallam fas'alti khadiman niki nina fa innahu ajhadakil amal. Kan kelelah mengurus ni selapu urusan ni ya, mengendeng gamak tu tiba ayahanda tiba Rasulullah SAW, adik metepetang pembantu ni kini. Ini apa? Patatu, dia datangi Rasulullah SAW oleh Siti Fatimah, falam tuafiku, lagu saat nun dia berdayatkan ke Rasulullah SAW. Nah ini apa? Rasulullah SAW yang datang ya bersabda, mau ndak aku tunjukkan kamu suatu amalan, itu kalau kamu amalkan ini itu lebih baik daripada pembantu itu niki ini tetau ngono niki. Apa itu? Kamu menyatakan pasabbih ya, mengucapkan tasbih niki sebanyak berapa? 33 kali niki. Tahmidnya ya, alhamdulillahnya itu subhanallah 33 kali. Tahmidnya 33 kali. Allahu akbar ya 34 kali, menjadi 100 ngono niki. Itu lebih baik, lebih berharga, lebih mulia daripada pembantu ngono niki. Anu ya, bahkan ada juga tawaran ya, apakah tidak mampu kalian untuk menghasilkan 1000 macam kebaikan dalam setiap malam? Sahabat di sana bertanya, bagaimana kami bisa melakukannya ya Rasulullah? Maka di sana kalau engkau membaca subhanallah 100 kali, itu berarti kamu sudah melakukan 1000 kebaikan. Alhamdulillah kita baca 100 kali, itu sudah mendapatkan 1000 kebaikan lagi. La ilaha illallah, Allahu akbar 100 berarti itu sudah 1000 niki. Alhasil niki sila tono perbanyak zikir. Kenapa? Karena kembali niki tidur lebih malam hari itu hakikatnya marak sibru itu ning belajar mati niki soalnya niki ini, dan panjang masalah niki ini ya, ini nesui tinduk tengono niki ini. Nah ini supaya niki betul-betul bernilai ibadah. Nah yang terakhir saja Bapak Ibu ya adalah ya disunahkan niki al-witru qabla naum, lakukan sholat witir sebelum tidur. Tapi ini khusus kepada siapa? Liman khafa alla yaquma min akhiril lail,
bagi orang yang khawatir kalau nanti dia tidak bisa bangun di akhir malam. Lalu memang tiang persami mampu ada keyakinan untuk bisa bangun di akhir malam, udah tunda ngono witir teh lebih abdul lawan akhir malam. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Turmuzi, Imam Nasai dan Ibnu Majah, ya. Ya. Autiru ya ahlul Quran, fa innallaha witrun yuhibbul witron. Witirlah kalian wahai ahlul Quran dengan percayakan Al-Quran, karena sesungguhnya Allah witir dan Allah senang kepada witir. Dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, ya, paman khofa alla yaquma akhirul lail falyutir awwalahu. Siapa yang khawatir takut untuk tidak bisa bangun di akhir malam, falyutir awwalahu, witirlah di awal malam niki ya. Tapi waman tami'a, siapa-siapa yang punya harapan ayyakuma akhirahu untuk bisa bangun di akhir malam, falyutir akhirul lail, maka hendaklah dia witir nanti di akhir malam. Fa inna salata akhiril lail masyhudatun, karena salat leher malam itu termasuk salat yang disaksikan. Wazalika afdalu, dan itu juga yang lebih afdal niki. Jadi ya terperhatianlah kondisi tiang pelungguh lah ngono niki. Amun malam nu kira-kira baris tinduk temar abati terlepas ya ke haraan witir wah juluk sideman tinduk ngono niki ini. Lalu kalau kita punya keyakinan ya, bagus wah tunda laun wah ya selesai tahajud tempat saya witir. Nah nikilah antara lain Bapak Ibu tentang caralah sebagian daripada adab. Sebenarnya masih banyak adab-adab ya di dalam tidur niki. Lalu nuduang lah amun tebau jagalah luar biasa ngono niki. Ini paling ndak ara nilai yang ibadah. Karena kembali niki adalah tidur niki termasuk aktivitas yang kita butuhkan. Terus malik kadang-kadang bisa jadi dia yang paling banyak ngono. Angka ngubintan tebiak sempatan marsi buru li banyak niki supaya kita mendapatkan hasil ibadah yang banyak. Sehingga apa umur te paling dek marsi buru araklah isine ngono niki. Karena pada akhirnya mara baru niki umur niki akan kita pertanggung jawabkan terhadap hal apa kita isi niki ini. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah jami'an, karena waktu barangkali ini yang dapat yang iring pelungusami dalam kesempatan ini, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Tidak ada maksud yang mengguri pelungguh, tapi kembali kita sama-sama tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah barangkali niki ampura atas segala kekhilafan dan kesalahan. Semoga Allah SWT senantiasa membukakan taufik hidayah tibat yang bersami, bisa memanfaatkan umur waktu niki dengan berbagai macam amal ibadah ya yang diridhoi oleh Allah SWT. Semua kebaikan yang pernah kita dengar, yang pernah kita lihat, yang kita baca, semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Ya, ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan yang belum kita ketahui, semoga Allah bukakan pintu hidayah kepada kita untuk mengetahuinya, mempelajarinya, dan diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Dan mudah-mudahan semua amal soleh kita diterima oleh Allah SWT, semua dosa salah khilaf kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada di antara kita, di antara keluarga kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang pernah berbuat baik sama kita yang sedang sakit, semoga penyakit dan sakitnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan kesehatan, keafiatan yang sempurna zahir dan batin. Semoga kita bersama mereka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang husnul khotimah, yang dimasukkan surga bighairi hisab, bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sama-sama tutup dengan sama membaca doa kafaratul majlis dengan bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.